1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Suyatno Tanijan dari Dipo Professional Forum. Kami sedang berbincang tentang perubahan ya. Tadi diawali dengan kisah dongeng di buku Home of My Cheese. Ini bukan promo buku ya, bukan. Tapi ini banyak ternyata buku yang menolong banyak orang untuk bisa menyikapi perubahan dengan baik. Jadi ada satu tokoh yang bukan satu ya, beberapa tokoh yang ketika ada perubahan mereka mencari jalan keluar, mencari alternatif lain begitu. Tetapi ada satu tokoh lagi yang ketika perubahan terjadi, kuenya hilang, kejunya hilang, dia tetap aja kekeh nunggu di situ dan dia berharap bahwa keju itu akan kembali ke dia. Gambaran ketika kita semuanya dalam kehidupan ini mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dan kita rasanya ada orang yang patah dan kecewa, kaku gitu kok. Tadi di sebelum kami jeda, orang yang kaku itu kalau dipaksakan biasanya patah. Yeah. Nah, Pak Yatno, kalau bicara tentang hal seperti ini kan sebuah habit ya, sebuah kebiasaan lah gitu ya. Di mana dia dibesarkan tuh terbiasa seperti itu. Nah, untuk mengubah paradigma cara berpikir, kemudian kita bisa menyikapi perubahan dengan istilahnya bermain cantik begitu ya. Jadi tidak kekeh aja pokoknya ini gitu. Itu bagaimana, Pak? Itu kan tidak semudah membalik telapak tangan karena itu dibentuk dari sejak dia kecil, kebiasaan-kebiasaan sejak remaja ataupun ketika mengawali sebuah kehidupan. Karir. Ya, maka menjadi benar banyak orang yang beranggapan bahwa kebiasaan itu kan menjelma menjadi watak ya, atau karakter. Nah, menjadi benar orang karena itu dibentuk dari kecil sehingga menjadi karakter dan susah atau tidak bisa dirubah katanya. Aku gini harus gini nih. Iya, katanya watak sama watuk bedanya apa? Watuk bisa dirubah, watak enggak. Lah padahal enggak seperti itu gitu. Itu semua kalau kita mau mendalami bahwa sistem itu jauh lebih dominan untuk bisa merubah watak atau karakter orang. Gampang loh itu mau dengan contoh ya, saya selalu sering contoh yang gampang kalau kita ini wataknya atau karakternya mewales atau suka nyerobot gitu. Indonesia sama Singapura kan dekat. Kalau naik kapal hanya setengah jam nyampe gitu dari Batam gitu. Nah, coba kalau menyeberang ke Singapura terus mau nyerobot gitu, dipentungi orang, buang kena denda. Iya, buang puntung rokok sembarangan. Artinya apa? Bisa. Karena kebiasaan di sini kita membuang puntung rokok sampah sembarangan menjadi karakter orang Indonesia katanya wis gak disiplin. Padahal kalau pindah ke negara disiplin bisa. Artinya watak itu bisa berubah lah. Gimana sebenarnya kenapa bisa berubah? Karena dipaksa, karena ada hukum yang memaksa dia untuk berubah itu, Pak. Tepatnya mungkin sistem ya, sistem bukan ya. hukum, Sistem ya. Di perusahaan pun di mana dunia kita ini kerja, sistem juga dibuat gitu, dan kita bisa gitu. Sekarang kondisi sekarang misalnya pandemi itu, kalau sistemnya jalan ya pasti nggak ada orang dablek gitu misalkan. Ya ini kan walaupun work from home ya. Iya, meskipun work from home gitu ya. Lah makanya menjadikan benar. Kebiasaan itu menjadi faktor yang penting, makanya ada tulisan khusus Seven Habits soal kebiasaan itu karena memang tahu kebiasaan itu yang membentuk manusia gitu. Termasuk dalam menghadapi perubahan karena dia itu sudah semakin katakan dalam dunia kerja bisa 10 tahun lebih bekerja di satu tempat, satu posisi yang demikian nyaman dia di satu departemen, tahu-tahu mesti dipindah, cheese-nya dirubah, dia kelabakan gitu. Ada contoh menarik yang orang Indonesia. Ini contoh real nih. Saya baca ini lagi-lagi bukan promosi tapi karena dia terpengaruh oleh buku ini gitu. Setelah baca buku baru dia sadar gitu. Ada orang yang memang dia memberikan kesaksiannya gitu. Dia harus dipindah di luar pulau gitu. Ini perempuan ini. Di Jawa enak, di Surabaya dipindah keluar pulau Kalimantan dan agak di tengah hutan. Itu kan memang membuat dia tuh gelisah, ya? Sangat tidak nyaman gitu. Gak ada mall. Sangat tidak perempuan lagi gitu sendiri. Nah, dan sangat tidak nyaman. Tapi akhirnya dia itu dalam perjalanannya terus disadarkan temannya dan salah satunya dia diajari soal perubahan, disuruh baca buku ini dan dia sambil merenung dia memikirkan enggak, ini memang terjadi. Ini persis sama kisahnya si Hao. Awalnya dia tuh menolak tapi akhirnya dan dia menemukan cheese-nya itu kebahagiaan itu.
dan dia malah lebih damai sejahtera, sehingga pada saat dia balik ke Surabaya kembali itu dia jauh lebih bisa menerima perubahan dan menikmati, bukan lagi menjadi persoalan yang dipikirkan, tapi menikmati setiap perubahan terjadi gitu ya. Nah, kebiasaan yang dia miliki selama ini dan telah menjadi karakternya dia itu berubah sedemikian rupa, dan dia menikmati tadi itu dengan damai sejahtera, dan malah dia bisa bersaksi bahwa perubahan itu memang harus terjadi dan setiap hari sudah terjadi gitu. Pak, bagaimana untuk bisa ke proses di mana kita ini bisa, kalau orang bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya legowo. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya tuh berbesar hati begitu ya. Legowo istilahnya itu lebih pas ya. Legowo dengan sebuah perubahan yang tidak menyenangkan. Kalau kita ini seperti bersifat kayak si Sniff dan Security sang tikus itu, setiap waktu dimanapun kita berada dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dunia kerja, selalu kita ini mencium atau melihat peluang. Iya, dan bukan waspada untuk lari atau apa, tapi juga merasakan keadaan sekitar, sehingga kita ini, kalau dalam cerita ini kan Skuri dan Srimurti selalu mencium keju gitu. Dia mencium, dia tuh mencium seolah-olah merasakan ini sudah mulai busuk enggak, sudah berjamur enggak gitu. Artinya apa? Ada perubahan enggak nanti ini gitu. Dan dia selalu tanpa dia berstrategi, cuman dia itu masuk dalam lingkungannya dan merasa-rasa apakah akan ada perubahan. Dan kalau dia memang perubahan itu ada, kita nggak perlu ngatasinya di awal, tapi dia sudah sangat siap menerimanya gitu. Nah, kalau cerita Skuri atau cerita si kurcaci itu kan dia baru bereaktif pada saat perubahan telah terjadi gitu. Makanya kenapa orang itu harus dibiasakan untuk berpikir dari akhir. Stephen Covey ngomong dalam Seven Habits-nya itu untuk antisipasi gitu. Nah, orang kan nggak tahu antisipasi apa kan, bukan itu maksudnya, tapi siapkanlah diri Anda pada saat kalau perubahan terjadi, meskipun kita nggak tahu perubahan itu apa gitu ya. Oke, kita aplikasikan dalam kehidupan zaman sekarang ini yang sedang terjadi, pandemi ya. Ada orang-orang yang mereka tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan melakukan protokol, tetapi ada orang-orang yang menyalahkan pemerintah, mencari ini teror konspirasi atau ini beneran dan lain sebagainya. Nah, ini kan dua sisi yang memang nyata terjadi kan hari-hari ini, Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan mungkin yang sedang mendengarkan, kekasih Tuhan yang sedang mendengar, mungkin Anda sibuk dengan, ini salahnya pemerintah nih, ini salahnya WHO nih, ini salahnya ini nih, gara-gara ini nih, saya nggak bisa, yang sekolah juga, gara-gara ini nih, saya nggak bisa. Nah, bagaimana keluar dari situasi seperti itu, Pak? Ya, saya memang ruwet jawabnya ini gitu ya. Karena tapi kita saya semua menghadapi juga mempunyai semacam opini sendiri gitu. Bisa salah begitu ya, bisa salah. Pandemi ini kan memang perubahan yang masif banget. Betul. Ya, bukan dalam skup kecil lingkungan kerja. Ini seluruh dunia. Seluruh dunia yang kita ini tidak menjangkau pemikirannya gitu. Terlalu banyak informasi soal pandemi juga membuat kita ketakutan dan kita bingung gitu. Ya, dulu mengatakan bahwa virus ini itu hingga pada orang yang sel-sel yang hidup, artinya orang hidup, kalau orang yang mati ya ikut mati. Ternyata kemarin kita dengar ada yang mengatakan enggak, masih 24 jam 72 jam dia masih hidup di orang mati. Itu informasinya juga membingungkan. Makanya membingungkan. Nanti kita ngomong gini, ada seorang dokter bicara soal COVID dan swab itu, terus yang dokter biasa bantah gitu. Jadi iki sing bener sing ndi. Kalau saya mengatakan gini. Bagaimana kita orang istilahnya kita menyikapi situasi dan berita-berita yang kita dengar? Ya, artinya bagaimana ya? Saya juga bingung, makanya seperti Mbak Wahyu katakan, pemerintah disalahkan, disalahkan, rakyat juga disalahkan kok gitu ya. Saya selalu mengatakan ini pribadi ini bisa salah. Saya selalu kalau ada orang mengatakan rakyatnya minta maaf kadang di kata-kata yang aneh-aneh itu blok ini saya mikir loh, sistemnya jalan itu loh nggak akan begini kok gitu ya. Mestinya, artinya saya juga nggak nyalakan pemerintah atau para penegak hukum, tapi ada sistem yang salah gitu. Terus pembuah gua ngerti kalau saya yang bukan di dalam sistem di dalam ini wong rakyat biasa gitu, tapi memang bahwa rakyat ini banyak yang seperti sekarang ini itu gambaran rakyat kita yang kita ketahui dari dulu. Dari dulu, apalagi kalau kita ngomong Surabaya, katanya saya punya teman di Jakarta, kita mengatakan Jawa Timur Surabaya kok abangnya sih wong bonek kabeh katanya gitu. Saya enggak tahu.
Ya enggak, bodok ya bukan lantas berani sama pandemik sekarang lagi menghalau gitu ya. Nah, ada memang perubahan yang maksud saya begini, bukan lantas perubahan ini disesali sepanjang masa begitu. Kita boleh dan ada titik tertentu yang kita nggak bisa menghindari, kita menerima kata-kata berdamai itu menjadi benar gitu. Tapi seperti bukan lantas statementnya presiden ya. Ya, berdamai itu menjadi benar. Setelah kita, tapi kan itu setelah kita perang gitu, ternyata nggak bisa menang dan kita harus berdamai gitu. Nggak apa-apa berdamai. Jangan damai dulu sebelum perang. Itu namanya nyerah. Ya, artinya memang kita menerima, tapi juga bukan berdamai lantas kita membiarkan harus ada upaya pribadi secara personal masing-masing kita, misalkan ya itu jalankan protokol yang baik lah. Gitu wis gak perlu gak sama tuh omah cok ngerombol tuku kopi gitu misalkan gitu. Batasi jaga jarak. Saya juga masih makan di warung begitu. Tapi memang melihat warung kulek rame saya nggak jadi tarik yang bungkus saja. Ya bungkus terus kadang-kadang lihat masaknya kayak apa, melayani kayak apa. Kalau saya takut, waduh gak lah wedi aku ndelok wis enggak. Jadi milih bener artinya gitu. Meskipun enggak steril bener, tapi minimal kita mau minimalisir risiko-risiko terhadap kita gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Yang penting kita ini menjalani terlebih dahulu dengan protokol aturan yang ada ya. Bagaimana hasil akhir itu urusan nanti. Yang penting kita sudah menjaga. Betul. Kita meminimalisir sebentar sepenuhnya dan membantu program pemerintah artinya gitu. Itu masih bicara situasi pandemi secara global, Pak. Bagaimana dengan pekerjaan ya? Dunia kerja yang hari-hari ini, Pak, ini perubahannya ekstrim, Pak. Misalnya ada yang di PHK nih. Ya. Nah, itu kan tidak mudah juga menghadapi seperti itu. Ya, sebetulnya kan saya ini termasuk korban PHK sebelumnya. Juga korban PHK. Korban pandemi ya. Ya ini kan bawahnya juga tahu lah sebelumnya saya bagaimana terus. Ya karena beliau dari perusahaan yang begitu besar, kemudian berusaha untuk, saya ceritakan sedikit Pak ya, berusaha untuk bekerja sendiri, membuka usaha sendiri, tidak berhasil sampai beliau harus istilahnya kembali lagi ke perusahaan yang nggak terlalu besar, dan ternyata ketemu lagi ternyata sudah nggak di sana lagi. Gitu. Ya. Sekarang kembali ke perusahaan besar lagi. Ya, kembali perusahaan. Jadi ya itulah dinamika gitu dinamika. Bapak gimana menghadapi seperti itu? Nggak apa-apa. Saya gagal, terus saya juga bisa menganalisis bahwa bukan kegagalan karena manajemen, tapi memang ya jujur aja saya ngomong soal permodalan yang nggak berani utang saya, sehingga nggak kecukupan dan memang suplai barang nggak datang ya sudah selesai gitu kan, nggak hobi ternyata. Dan saya menghadapi nggak masalah. Saya punya keyakinan bahwa memang kalau bahwa saya terlalu pede bahwa nanti akan dapat ini ya enggak juga gitu. Kebetulan saya punya beberapa teman yang minta mereka untuk dibantu dan akhirnya dibantu untuk membantu lah gitu. Kalau saya ngomong saya lagi membantu ini, wah kelincipan saya ini minta dibantu dan kebetulan dibantu untuk membantu gitu sekarang perusahaan. Kebetulan di malam pada saat saya menyiapkan materi ini saya menemukan tulisan bagus Mbak Wahyu soal saya kunci sukses menghadapi perubahan gitu. Dan tulisan yang pertama itu tadi kita sebutkan kebiasaan Anda menentukan masa depan Anda gitu. Wah itu menarik menarik. Saya senang, makanya saya kutip ini. Wih ini senang ya, apik buat besok bagus ini gitu. Karena memang benar kebiasaan itu sebetulnya yang memang kenapa menentukan masa depan, karena kebiasaan itu membentuk karakter. Menghadapi perubahan itu merupakan karakter tersendiri juga. Jadi kalau setiap orang itu menghadapi perubahan itu dengan tidak berjungut-jungut, atau kalaupun susah itu hanya aduh kok gini tapi sebentar harus kemudian move on. Nah itu baik gitu. Itu menjadi habit yang baik. Kalau karakter seperti itu terbentuk, akhirnya juga perusahaan atau diri kita, masa depan kita juga akan ditentukan oleh itu begitu. Saya setuju. Yang kedua, informasi adalah pencerahan bukan perubahan. Nah, ini tadi yang Mbak Wahyu sampaikan, gimana Pak kalau ada perubahan gini-gini. Makanya informasi itu, kalau ada informasi dalam lingkungan kerja kita misalkan, jangan sambil lalu. Banyak orang yang dianggap sambil lalu, ya bagian dari tugas atau bagian dari rapat atau bagian dari bukan. Saya dari dulu membiasakan kalau ada perusahaan terus kita mau lagi ngundang prinsipal dari luar atau dari
lokal kita diajak meeting begitu, saya mulai menangkap pikiran kecil saya berjalan. Apakah mungkin nanti kerja sama dia gitu? Kalau sama dia nanti akhirnya mesti kesini. Lah kita jalan otomatis. Kalau kita membiasakan itu menjadi habit, itu otomatis semua itu rangkaian itu berjalan. Lah pada saat itu benar terjadi kerjasama itu, kita siap. Loh ya toh wis oke gitu. Enak aja kita. Oke. Enggak lagi tanya lah ngono wis gak usah. Capek itu jadi musuh. Loh gak perlu begitu itu. Langsung ngeblok gitu ya. Iya, gak usah lah. Makanya membutuhkan informasi-informasi yang hadir itu jangan sekedar jadi informasi. Bisa jadi memang kita harus istilahnya ada riset juga, menampung, menampung. Menjadikan itu apa? Tapi jangan langsung dianggap sebagai perubahan. Ya, karena itu dalam proses Masian. Nah, kalau dalam proses kita siapkan diri kita, maka kalaupun ada perubahan itu jadi enggaknya kita sangat siap gitu. Pak Yatno, mungkin ada kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Saya siap Pak, perubahan apapun saya siap. Cuman problemnya, saya ini punya keluarga, saya punya pasangan atau saya punya orang tua yang tidak mendukung perubahan itu. Nah, itu problem loh itu. Saya mencoba langsung berpikir kalau dalam perubahan lingkup apa, kalau dalam lingkup kita bekerja dalam perusahaan, lo apa ya keluarga itu komplain gitu. Kalau Mbak Wahyu kerja pada saya contoh, contoh dari bos ini. Suatu hari nanti akan terjadi. Mbak Wahyu kan sekarang finance manager gitu ya. Tapi sekarang ngurusnya konting aja lah, nggak usah ngurus finance. Finance ngurus cash flow, konting itu ngurusin neraca segala macam yang nggak wujud, duitnya nggak ada itu. Bicara nggak nyaman. Mari duit gak ano iki mari ngitungi pajak hitungi gini neraca atau apa ini bisa nggak nyaman, tapi bisa nggak keluarga itu komplain? Nggak bisa. Artinya apa? Ya saya mau sampaikan kalau kita menemui hal semacam itu, kita berikan penjelasan pada keluarga. Contoh konkretnya begini Pak, ada seringkali beberapa yang bergabung begini. Jadi ada promo tapi dia harus keluar kota, sedangkan keluarganya misalnya orang tuanya sudah tua begitu dan tidak bisa ditinggal. Ini kan problem juga. Oh, problem. Saya begini. Bagaimana dengan hal ini? Maka saya sebetulnya itu heran kalau perusahaan memutasi orang terus orang itu tidak mau. Karena pilihannya hanya dua, lek gak gelem ya wis. Keluar. Ya. Atau tetap di situ dengan kerjaannya itu saja. Itu saja belum tentu. Kalau perusahaan ingin menggunakan dia di tempat di luar, ya harus jalan, kecuali kalau perusahaan memang ya wis kenang kene tapi saya enggak ajak promo loh misalnya gitu. Ya. Karena saya ngalaminya, saya menemui banyak perusahaan itu dan saya terheran-heran karena saya juga ngalami pada perusahaan-perusahaan yang saya tangani, gak satu pun yang komplain. Paling tanya, oh aku Pak ya pindah, iya pindah nang di Pak Purwokerto, oh ya wis. Gak ada pertanyaan, waduh keluarga saya gimana, saya gak ada. Kenapa? Sistem sudah ada. Kalau kamu pindah ke sana, ngajak keluarga, kontrak saya berikan, pindah sekolah anakmu kita tanggung. Pindah biaya masuk, terus pindahan perabotan kita tanggung semua, termasuk kontrak kita tanggung juga, dengan tentu aja aturan minimal berapa maksimal ini ya. Nah problemnya memang kalau istrinya kerja, gitu, Lisa kerja misalkan gitu, atau suaminya anaknya kerja di tengah-tengah tahun ajaran gitu. Ya makanya tengah-tengah ajaran biasanya kita sih kalau tengah kita ngepasno biasanya. Itu perusahaan juga harus ngeset itu ya. Iya, harus dipikirkan ya. Tidak bisa sembarang. Kamu pindah sekarang gitu. Ya enggak, kecuali menyongkrokno metu gitu. Kalau dia nyongkrokno keluar ya sudah. Ya enggak lah gitu. Harus ada sistem juga. Iya, cuman memang terus ada kalau orang pindah biasanya ada kompensasi apa itu tunjangan jabatan atau pindah ini setiap bulan dia balik kota asal dicabut jabatan mutasinya tadi itu. Kan ada semacam itu. Saya melakukan gitu. Oke, kalau pindah saya tambahi sebulan segini. Nanti kalau balik kota asal tak tarik loh ini, di luar kenaikan gaji reguler tapi itu kita tarik gitu. Lah itu yang menjadi itu keputusan perusahaan. Lah bojoku kerja Pak. Waduh, perusahaan itu kadang mikir ya kalau kita nggak pindah sih nggak apa, tapi waduh urusanmu itu gitu misalnya. Nah gimana menghadapinya? Ya dibicara baik-baik. Wis enggak lah Pak, untuk kene saya nyaman ya sudah, tinggal nyampaikan Pak. Nggak usah promosi biar di sini karena soal istri saya nggak bisa, perusahaan mungkin bisa terima. Gitu ya. Jadi bisa dibicarakan sebenarnya. Sangat bisa. Perusahaan saya yakin kok perusahaan itu kalau nggak beragenda negatif pasti sangat bisa. Nggak, perusahaan juga nggak semena-mena. Saya percaya itu. Ada orang ngeluh apa aku kerja 15 tahun gini dok. Ya mungkin orang yang salah Mbak gitu. Gampang aja gitu. Gak usah nyalain orang lain. Iya. Oke. Contoh kasus lainnya, misalnya perubahan itu seperti
tiba-tiba sakit, Pak. Itu kalau perubahan bekerja kan masih bisa dibicarakan. Kalau sakit tiba-tiba sakit, dan itu kan sebuah perubahan juga. Sang sakit karyawannya. Bukan. Maksudnya ini tidak bicara tentang kerja ya. Sakit misalnya tiba-tiba sakit, nggak bisa bekerja, itu kan perubahan juga, Pak. Ya. Nah, bagaimana orang bisa terima itu? Kadang-kadang kan saya nggak bisa kerja lagi dan kebutuhan terus jalan. Itu sebuah perubahan yang kadang-kadang orang tidak bisa terima, Pak. Ya, ada hal-hal yang memang kita ini tidak cukup mampu untuk berpikir untuk menghadapinya. Kadang-kadang ada, dan itu juga perubahan-perubahan yang memang kita ini tanda kutip ya sudah menghadapinya gimana, kita pasrah dengan perubahan ini. Dan kita orang beriman ya percaya saja lah bahwa Tuhan mungkin punya rencana apa yang dibalik semua ini gitu. Bahkan pandemi ini kita masih positif bahwa dengan adanya pandemi ini semua kota dunia menjadi hijau gitu. Mungkin kita berpikir mungkin Tuhan lagi memperbaiki bumi gitu. Loh, kita kemana-mana sekarang enak loh, adem, hijau, biru. Kok saya jalan-jalan keluar pulau kota enak ya, kita hijau kabeh. Pusat terus kita syukur apa enggak ya, apa gimana. Nah, orang sakit juga begitu. Kalau tiba sakit, Pak, lah ya kadang-kadang kita memang ada hal yang memang kita ini apa ya mungkin kita kecewa di awal tadi kita sampaikan, tapi terus harus move on ya. Ada orang yang nggak bisa move on, Mbak. Makanya itu marah terhadap kondisi itu. Si Ham itu. Kita mesti kayak si Hau gitu. Kita kesulitan waktu tertentu kita berhenti. Titik, ya sudah. Kita apa itu berdamai dengan kondisi yang kita sakit dan memang sambil berdoa dan ya sudah kita jalani ini. Gimana cara ngadepinya? Ya kita kan nggak sendiri, ada keluarga gitu ya. Kita ajak bicara gitu. Oke. Ya. Memang itu situasi yang tidak mudah, kekasih Tuhan, dan mungkin Anda bilang memang tidak semudah yang kita perbincangkan ya. Tidak semudah, pasti. Ada proses, mungkin ada konflik-konflik juga yang harus kita lewati ketika perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Silakan, saya tidak tahu kekasih Tuhan bisa bergabung. Saya tidak tahu perubahan apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin Anda masih masih jengkel dengan situasi yang sedang Anda hadapi. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.